Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jadi Ismail, NPM 232210097, kelas PAI semester 2. Di sini dalam mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya tentang tayamum, mulai dari tata cara, rukun-rukun dan syaratnya. Yang pertama, pengertian tayamum adalah cara alternatif dalam Islam untuk bersuci ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Prosedur tayamum secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Berniat tentu karena tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi junub. Yang kedua adalah menepuk tangan, menepuk kedua telapak tangan yang bersih atau permukaan yang dapat menepuk kedua telapak tangan ke tanah bersih atau permukaan yang dapat digunakan sebagai pengganti air. Yang ketiga adalah menyapu wajah. Menyapu wajah dimulai dari dahi hingga ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang keempat adalah menyapu tangan yang sudah ditepuk ke atas tangan kanan atau kiri, dimulai dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya adalah rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum adalah Selanjutnya adalah rukun tayamum adalah langkah-langkah yang harus dilakukan agar tayamum dianggap sah. Ada dua rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Berniat untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi junub. Yang kedua, menyapu tangan yang sudah ditepuk ke permukaan tanah bersih atau bahan yang lainnya dapat digunakan sebagai pengganti air. Kedua rukun ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan diikuti dengan penuh keikhlasan agar tayamum dianggap sah. Kemudian adalah syarat-syarat sah tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidaktersediaan air. Artinya tayamum hanya boleh dilakukan jika tidak ada air yang cukup untuk melakukan wudhu atau mandi junub, atau jika penggunaan air dapat membahayakan kesehatan atau menyebabkan sakit. Yang kedua adalah keterbatasan. Seseorang harus mengalami kondisi atau keadaan yang memungkinkan untuk melakukan tayamum, seperti sakit, terluka, atau ketiadaan air di sekitarnya. Yang ketiga adalah memiliki niat. Seseorang harus berniat dengan jelas untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi junub. Yang keempat adalah menyapu tanah yang bersih. Artinya menyapu tangan ke permukaan tanah yang bersih atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai pengganti air. Oke, baik, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah yang pertama adalah ketersediaan air. Jika air menjadi atau sudah ada, maka tayamum tersebut batal. Yang kedua adalah kehilangan syarat-syarat sah. Jika kondisi atau keadaan yang menjadi syarat sah tayamum tidak lagi ada, misalnya air menjadi tersedia atau seseorang telah sembuh dari sakit yang menjadi alasan melakukan tayamum, maka tayamum tersebut tidak lagi berlaku. Yang ketiga adalah kehilangan niat. Jika seseorang kehilangan niat atau kesadaran saat melakukan tayamum, maka tayamum tersebut menjadi tidak sah. Dan yang poin keempat adalah kehilangan kesucian. Jika tanah atau bahan yang digunakan untuk tayamum menjadi tidak suci, misalnya terkena najis, maka tayamum tersebut menjadi tidak sah. Memperhatikan kondisi-kondisi di atas akan membantu seseorang untuk menjaga keabsahan tayamum dalam praktek ibadah mereka. Ya, baik teman-teman, selanjutnya adalah praktek tentang tayamum. Tata cara yang pertama adalah kita menempelkan tangan kita di objek benda, misalnya seperti kursi bisa kita tempelkan seperti ini, lalu kita beginikan supaya dengan maksud debu yang di telapak tangan rontok. Kemudian adalah ke bagian seluruh wajah. Ketika saat membasuh tentunya dibarengi dengan niat di dalam hati. Adapun niat yang dilafazkan itu hanya membantu, tapi intinya adalah niat di dalam hati yang untuk syarat sah dari tayamum itu sendiri, seperti halnya wudhu. Seperti ini pemirsa, rata semua. Kemudian kita tempelkan ke objek debu laginya
Selanjutnya adalah ke bagian tangan seperti ini dari ujung. Ini seperti sampai siku, lalu kita putar sampai sini. Cukup sampai sini karena telapak tangan kanan untuk membasuh tangan kiri selanjutnya. Seperti ini. Lalu kita putar seperti ini. Ya cukup. Langsung tertib kita. Itu saja pemirsa kaitan praktek tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.